Turut berduka cita ya bro. Iya, makasih ya udah datang. Kematian memang selalu datang mendadak. Nenekku yang pagi kemarin masih sehat, ternyata sudah berpulang hari ini. Meski sudah bersiap, tapi tetap saja itu terasa sakit. Aku sangat menyayangi nenek. Tapi kabar baik di tengah kesedihan ini, aku bertemu lagi dengan teman lamaku, Rusli. Kau udah lama ya kerja di Kalimantan. Makasih loh udah jauh-jauh datang. Santai, itu cuma masalah kecil. Rusli melihat ke dalam rumah, lalu menoleh ke sekitar seolah hendak memastikan tak ada yang mendengar kami. Kemudian, dengan suara nyaris berbisik, dia berkata, Han, nenekmu meninggalnya Jumat Kliwon ya? Kedua alisku mengerut mendengar kata Kliwon. Zaman sudah modern, kok masih saja dia percaya yang begituan? Aku bukan mau ngasih tahu yang aneh-aneh, aku cuma mau kasih kamu sedikit info. Biasanya orang yang meninggal Jumat Kliwon, di makamnya akan tumbuh bunga putih kecil. Nanti kamu ambil bunga itu, terus masukin di botol plastik. Sampai bunga itu layu, kamu bakal jadi orang yang sangat beruntung. Itu bunga keberuntungan. Aduh, Rusli, zaman sekarang masih aja percaya begituan. Kau nggak percaya juga nggak apa-apa, aku cuma ngasih tahu. Aku pun mengangguk dan hanya menganggap omongan Rusli sebagai angin lalu. Bahkan setelah dia kembali ke Kalimantan, aku sama sekali tak mengingat apa yang dia beritahukan padaku. Aku baru mengingatnya lagi sekitar 1 bulan kemudian, saat ziarah ke makam nenek. Di sana aku melihat bunga kecil berwarna putih tumbuh dari makamnya. Bunga keberuntungan. Jika yang Rusli katakan benar, maka aku memang benar-benar butuh keberuntungan. Sudah cukup lama aku berjuang mencari kerja, dan ekonomi keluargaku juga sama sekali tak bisa dibilang baik. Kakek sudah sangat sakit-sakitan, sementara kedua orang tuaku pun penghasilannya tak besar. Meskipun ini bukan perbuatan terpuji, aku yakin nenek tak akan terlalu marah asal semuanya demi kebutuhan keluarga. Pada akhirnya aku memetik bunga itu dan menaruhnya di botol plastik. Aku tak tahu bagaimana keberuntungan itu akan datang, jadi aku hanya menyimpannya aman di dalam lemari. Ternyata keberuntungan itu datang jauh lebih cepat dari yang kukira. Bu Lisa yang terkenal paling kikir sekampung tiba-tiba saja menyembelih seekor kerbau dan membagikan dagingnya ke penduduk. Selain daging, dia juga memberi kami sedikit uang. Belum selesai kekagetan itu, Pak Anton tiba-tiba mengaku dia punya hutang pada nenek saat masih hidup dan membayar semua hutang-hutangnya. Keberuntungan demi keberuntungan terus datang dan membuatku benar-benar heran. Hidup berangsur-angsur berubah ke arah yang lebih baik. Aku mendapat pekerjaan, orang tuaku juga dapat pekerjaan, bahkan kondisi kakek berangsur membaik. Bahkan aku memenangkan undian bernilai sangat besar yang akhirnya kugunakan untuk DP cicilan rumah. Hidup kami benar-benar naik kelas. Aku membeli lebih banyak tiket lotre dan bersenang-senang dengan uang hadiahnya. Keberuntungan yang bagai berkah kayangan itu bahkan bisa membuatku percaya diri menyuruh orang tuaku berhenti kerja dan jalan-jalan menikmati bulan madu mereka yang kedua. Namun suatu hari, tak ada lagi satupun tiket lotre yang kubeli kena sasaran. Ku coba terus membeli, tapi tak ada satupun yang pernah kena. Padahal biasanya semuanya kena. Kepalaku jadi makin pusing saat tanpa alasan yang jelas aku dipecat dari kantor tempatku bekerja. Aku bertanya-tanya apa sebenarnya yang salah. Ternyata saat ku cek, bunga putih dari kuburan nenek sudah layu dan tak lagi putih. Tiba-tiba saja, apa yang dulu Rusli katakan padaku kembali bergaung di dalam kepala. Benar juga, bunga ini cuma bisa membawa keberuntungan sampai bunganya layu. Cicilan rumah yang ternyata sangat besar dan hilangnya pemasukan benar-benar membuat kepalaku terasa mau pecah. Aku mencoba mengatur keuangan dan berusaha mencari kerja, tapi taraf hidup yang sudah terlanjur tinggi membuat semuanya jadi tak mudah. Orang tuaku terus mendesak minta uang tambahan untuk bulan madu mereka. Sementara kakek yang terbiasa makan enak tak dikontrol, kini mulai sakit-sakitan lagi. Seluruh kemewahan yang sebelumnya seperti kehidupan sehari-hari, kini menjadi kenangan yang menyakitkan. Banjir keberuntungan sudah berubah menjadi genangan kesialan. Aku benar-benar tak tahu harus melakukan apa lagi. Semua terasa kacau dan buruk. Setiap hari yang bisa kupikirkan cuma uang, uang, dan uang. Cuk, tolong ambilin obat kakek, cuk. Aku cuma terdiam sampai kakek memanggil sekali lagi. Obat-obatan kakek juga sudah hampir habis dan harus beli lagi. Tentunya harganya juga tidak murah. Kedua orang tuaku juga sudah benar-benar lupa pulang, sehingga semua beban tertimpa di pundakku. Apalagi yang harus kulakukan sekarang? Semua ini benar-benar terasa berat. Aku sungguh merindukan hidup mewah penuh keberuntungan yang hanya sempat kunikmati sebentar. Aku benar-benar lelah hidup seperti ini. Miskin itu benar-benar penuh penderitaan. Cuk, obat kakek, cepat! Suara kakek mulai terdengar tak sabaran. Jika memang dia buru-buru, kenapa tak ambil saja sendiri? Pusing rasanya mengurus kakek. Mengurus hidupku sendiri saja sudah susah. Aku mengambil obat kakek di meja makan dan mengamatinya lama sekali. Ku amati kalender,
dan mulai menuang obat-obatan itu ke tanganku. Aku turut berduka cita ya bro. Iya, makasih ya udah datang. Rusli menepuk pundakku sebagai lambang simpati. Jauh-jauh dia datang mengunjungiku saat dengar kakekku meninggal. Aku sungguh berterima kasih. Iya, kakekmu meninggal Jumat Kliwon ya? Nanti di makamnya, iya, aku ingat kok. Bunga keberuntungan warna putih kan? Rusli tidak tersenyum. Dia malah menatapku curiga. Tapi aku coba menepuk pundaknya dan sekali lagi berterima kasih. Bunga keberuntungan. Alangkah indahnya jika bunga itu tak pernah layu. Siapa yang tak suka hidup dalam keberuntungan? Keberuntungan itu benar-benar memabukkan.